Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih membimbing kita agar senantiasa bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beserta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian khatib juga tak lupa mewasiatkan ketakwaan kepada kita bersama, karena itulah sebaik-baik bekal kita untuk menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Senantiasalah kalian berbekal karena sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan. Kita ketahui bahwasanya kita di dunia ini hanyalah untuk mengumpulkan bekal untuk menuju negeri kita nanti, negeri yang kekal abadi di sana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ghariban aw 'abirus sabil." Tanamkanlah dalam dirimu seolah-olah dirimu itu adalah orang yang senantiasa, orang yang dianggap aneh atau orang asing dalam suatu daerah atau di dunia ini. Jangan kita jadikan diri kita di dunia ini seperti orang yang akan menetap selamanya. Kemudian hendaklah kita jadikan diri kita di dunia ini seperti orang musafir, bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan agar senantiasa kita kokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu lembut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan betul-betul bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali betul-betul dalam keadaan beriman. Insyaallah pada siang ini kita akan membahas topik khutbah Jumat kita, yaitu buah dari keimanan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya suatu kaum, sebuah negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya akan Allah akan bukakan banyak pintu bagi mereka berupa keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kazzabu, maka kebanyakan dari mereka justru mendustai Allah. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka Allah pun akan menghukum mereka, mengazab mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Di dalam khutbah ini khatib mengambil 4 poin tentang manfaat dari keimanan yang akan kita dapatkan apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan bukakan keberkahan bagi kaum muslimin secara umum. Sebagaimana dalam ayat tadi Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya lah suatu penduduk kaum betul-betul beriman kepada Allah serta mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya betul-betul Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka baik dari langit maupun dari bumi. Jadi saat kita beriman
dan kita kondisikan lingkungan kita beriman, sehingga negeri kita semuanya menjadi orang yang beriman, maka disitulah pintu-pintu keberkahan akan Allah bukakan kepada kita. Tapi seandainya kita lalai dari keimanan, kita sudah jauh dari ketakwaan, maka apa kata Allah? Walakin kazzabu, saat kita mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah, tidak juga mau bertakwa kepada Allah, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka jangan salahkan. Allah akan ambil, Allah akan hukum, Allah akan datangkan musibah kepada kita terhadap apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka seandainya terjadi musibah di negeri kita, atau bisa jadi di kampung halaman kita, maka yang pertama kali kita koreksi adalah, apakah diri kita sudah beriman? Apakah warga kita sudah beriman? Ataukah apakah rakyat kita, rakyat Indonesia sudah beriman? Bisa jadi dan Allah datangkan musibah itu, itulah teguran bagi kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat keimanan yang kedua, Allah janjikan baginya kehidupan yang baik. Saat kita kokohkan keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan janjikan, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik dan layak buat kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Siapa saja yang beriman, kata Allah, beramal soleh dia, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, saat dia melakukan amal soleh, diiringinya amal solehnya dengan keimanan kepada Allah, yakin dia Allah yang akan membalasnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan ganjaran baginya berupa pahala di akhirat nanti yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Maka dalam hal ini Allah tegaskan bagi kita, seandainya kita merasakan bagaimana susahnya kehidupan, rezeki susah kita dapatkan, maka mari kita kembali kepada Allah. Kita koreksi diri kita. Bisa jadi amalan kita selama ini belum termasuk amalnya soleh. Kita melakukan kebaikan hanya untuk riya, agar dilihat orang lain, atau hanya untuk hal-hal lain yang bersifat keduniaan. Apabila itu yang kita lakukan, bisa jadi kita merasakan hidup susah. Walaupun harta kita banyak, tapi kita merasa kekurangan, atau kita merasa tidak nyaman. Inilah penyebabnya. Kita melakukan amal soleh, tapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita beriman kepada manusia. Saat manusia banyak, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berani berimpak 1 juta, 2 juta, dan jumlah yang besar. Tapi saat kita sendirian, kita tidak mau berimpak kepada Allah. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang Allah berikan naungannya pada hari kiamat adalah orang yang berimpak seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukannya tangan kanannya. Saat berimpak tangan kanannya, seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mana pada hari itu mereka akan mendapatkan naungan Allah, sedangkan pada hari itu tidak lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasulullah, orang yang berimpak dan seolah-olah apa yang diimpakkan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kemudian manfaat kedua dari ketiga dari keimanan, saat kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi saat kita beriman, sejatinya Allah sudah angkat derajat kita.
Sudah Allah angkat derajat kita. Itu makanya Allah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat kepada wajah-wajah kalian, tidak juga melihat kepada tampang rupa tubuh kalian, akan tetapi Allah melihat kepada amalan kalian serta hati kalian. Saat kita ikhlas beramal kepada Allah, itulah yang betul-betul dilihat Allah dari diri kita. Dengan demikian maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, manfaat keimanan yang kita dapatkan adalah Allah berikan kepada mereka keamanan dan petunjuk. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang berhak mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, saat kita bisa menjaga hak-haknya Allah, kita menjauhi kezaliman berupa kesyirikan, maka Allah akan janjikan kita akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam syarah hadis ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lamma nazalat halizil ayah," ketika Allah turunkan ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 82 ini, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin," yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Syakka zalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kondisi itu para sahabat merasa khawatir. Wa qalu, sambil berkata kepada Rasulullah, "Ayyuna lam yazlim nafsahu?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mungkin menzalimi dirinya? Semua para sahabat menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Itu makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Kullu ibnu Adam khata." Setiap pelaku, setiap anak cucu Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata' at-tawwabin, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan mereka senantiasa bertobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan para sahabat tadi, "Laisa kama tazunnun." Tidak seperti apa yang kalian prasangka. "Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi." Yang dimaksud di sini adalah kezaliman, yang dimaksud di sini adalah seperti ucapan Luqman kepada anaknya. Lalu Rasulullah membacakan surat Luqman ayat 13, "Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kita lihat pada hari ini, kesyirikan ini begitu merajalela dalam negeri kita. Bahkan banyak di antara saudara kita, mereka rajin sholat, rajin infak, rajin sedekah, suka membantu orang-orang yang lemah, senantiasa memberikan apa-apa yang mereka miliki buat peminta-minta. Tapi tanpa mereka sadari, mereka masuk kepada kesyirikan. Saya yakin di antara kaum muslimin yang hadir pada salat Jumat sekarang ini, kita pernah singgah ke rumah makan. Di sana ada foto yang dipajang, foto Tengku Soleh, ada foto orang-orang soleh, yang mereka anggap foto itu akan bisa memberikan manfaat buat usaha mereka, akan bisa memberikan keberkahan buat usaha mereka. Ada juga dituliskan nama-nama Allah berupa Asmaul Husna, tapi di tengah-tengahnya ditulis nama anjing nama anjing Ashabul Kahfi, dan di bawahnya dibuat ranji-ranji tulisan Arab berupa angka Arab, tulisan 1, 2 atau 3. Di pinggir-pinggirnya juga dituliskan nama-nama malaikat. Itu sejatinya adalah kesyirikan yang nyata tanpa kita sadari.
Dan di antara kita masih yakin, bahkan hal ini saya alami, orang masih yakin apabila air orang yang dimandikan saat dia meninggal dunia ditampung, kemudian kita siramkan ke usaha orang lain, maka usaha orang itu akan mati, tidak akan berjalan jual belinya. Hal ini nyata terjadi di kota kita, padahal pendidikan kita sudah maju. Dan kita masih meyakini jimat-jimat untuk kekebalan. Waktu saya masih kuliah di Jawa, nasihat bapak di sana, nak hati-hati, hati-hatinya. Pemuda di sini mereka mempunyai tenaga besinya, sehingga saat mereka main bola, mereka itu seolah-olah mau memotong rumput, tidak segan-segan menendang kaki kita. Karena dalam pikiran mereka mempunyai ilmu kebal, ilmu besi. Itulah kesyirikan yang nyata. Tanpa kita sadari, kesyirikan itu beredar dalam negeri kita. Bahkan saat kita sakit, kita mendatangi dukun. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan, siapa yang mendatangi seorang dukun, fasa'alahu an syai'in, lalu dia hanya sekedar bertanya tentang sesuatu, falam tuqbal salatuhu bi arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dijelaskan para ulama, perintah salat tetap wajib baginya, tapi pahalanya Allah tahan baginya. Itulah cara Allah menghukum orang-orang yang pergi kepada kesyirikan. Adapun saat kita sampai meyakini apa yang diucapkan dukun tadi, fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima jaa'a bihi Muhammadnya. Saat dia bertanya kepada dukun, kemudian dia meyakini apa yang diucapkan dukun tadi, sungguh dia telah kafir, telah mendustai apa yang datang dengannya Nabi Muhammadnya. Itu makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'na. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan dan akan mengampuni selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Cara Allah berkehendak, kita bertobat, kita tinggalkan kemaksiatan yang kita lakukan, maka dengan itu insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian di dalam hal inilah, jangan sampai kita yakin kepada dukun, kesyirikan semuanya. Cukuplah tawakal kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah Tuhan kita yang memberikan rezeki, yang mengatur ajal kita, yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan serta kemudaratan bagi kita. Hal inilah yang ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Saat Rasulullah memboncengnya, maka Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li, lalu Rasulullah berkata kepada saya, ya ghulam, inni u'allimaka kalimat. Wahai anak kecil, akan saya ajarkan kepadamu, akan saya informasikan kepadamu beberapa kalimatnya. Ihfazillaha yahfazkana. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Kita jaga batasan-batasan Allah. Kita jaga batasan-batasan Allah. Di dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu maha cemburu. Wa gharatullah ayyatil muslimu ma harramallah. Allah itu cemburu, Allah itu murka saat seorang muslim mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah batasan Allah. Allah tidak mengizinkan melakukan kesyirikan. Allah melarang kita dari berbuat kemaksiatan. Allah memerintahkan kita untuk mencegah dari kemungkaran. Apabila ini sebuah kita tinggalkan, atau bisa jadi saat Allah melarang kita melakukannya, maka disitulah letaknya kecemburuan Allah. Maka Allah tidak akan menjaga kita, justru nanti azab yang Allah datangkan kepada kita. Ihfazillah tajidhu tujahak, kata Rasulullah, jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di depanmu-nya. Allah senantiasa akan menjagamu-nya. Idza sa'alta fas'alillah, saat engkau meminta, mintalah kepada Allah. Itu kayak dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'anna.
Seandainya hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang dirikunya, katakan saya dekat. Ujibu dakwat da'i idza da'annya. Saya akan berikan, saya akan perkenankan doa orang yang minta kepadaku saat dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi dengan syarat, hendaklah mereka beriman kepadaku dan melakukan apa yang saya mintanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah. Wa Ibnu Abbasnya, saat engkau minta pertolongan, perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah-Nya. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummatanya, seandainya berkumpul semua umat, baik dari golongan manusia maupun jin, law ijtama'at ala ayyan fauka bi syai'in, mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada dirimu, lam yanfauka illa bi syai'in qad kataballahu la'na. Niscaya mereka tidak akan sanggup memberikan kebaikan kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan itu terjadi kepadamu. Wa in jatama'u, dan sebaliknya, saat semua makhluk baik dari golongan jin maupun manusia ala ayyadurruka bi syai'in, mereka sepakat ingin memberikan kemudaratan, ingin menyakitimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu la'na. Mereka tidak akan sanggup memberikan kemudaratan bagimu kecuali hal itu ditetapkan Allah terjadi kepadamu. Rufiatil aqlam, tinta-tinta takdir Allah itu sudah kering. Wa juffifatis suhub, dan lembar-lembar itu juga sudah Allah tetapkannya. Maka dalam hal ini, marilah kita kembali, kita perbaharui keimanan kita kepada Allah, dan senantiasa tawakal kita serahkan kepada Allah, dan kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya yang mengatur semua urusan kita, baik rezeki, jodoh, dan semuanya, baik kematian serta kebahagiaan, adalah Allah SWT. Dan apabila ini yang kita tanamkan kepada kita, serta kita keiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka keberkahan, kenyamanan, ketenangan, dan penjagaan Allah akan senantiasa kita dapatkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wal asr, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, serta orang-orang yang melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqq, dan senantiasa saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan senantiasa saling menasihati di atas kesabaran.